Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ananda yang soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada hari ini masih bisa bertemu lagi pada kegiatan pembelajaran. Semoga anak-anak yang soleh dan soleha tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat mengikuti kegiatan pembelajaran. Namun sebelum itu, Ustadz dan Ustazah selalu mengingatkan untuk mengawali hari setiap pagi untuk melaksanakan sholat duha seperti biasanya. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita kali ini, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mudah dipahami dan memberikan manfaat. Adab berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman, amin. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari dan melanjutkan pelajaran kita di tema 4, kewajiban dan hakku, pada subtema 1, hak dan kewajibanku di rumah, pada pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Namun sebelum melanjutkan pembelajaran kita, Ustadz mengingatkan untuk mempersiapkan buku cetaknya dan alat tulisnya masing-masing di rumah. Setiap anak berhak memiliki tubuh yang sehat. Apa itu tubuh sehat? Apa yang harus kamu lakukan agar tubuh menjadi sehat? Nah, di sini ada teks ya. Teks menjaga kesehatan tubuhku. Setiap orang tentu ingin memiliki tubuh yang sehat. Kamu wajib menjaga tubuh agar tetap sehat. Dengan tubuh yang sehat, kamu dapat melakukan berbagai aktivitas. Tubuh yang sehat membuat kita selalu bersemangat untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti pergi ke sekolah, belajar, dan lain-lainnya. Setiap anak berhak untuk memiliki tubuh yang sehat, namun ada juga anak yang mudah sakit. Tubuh anak yang sakit menjadi lemah sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Anak yang mudah sakit tidak dapat belajar dengan baik. Selain itu, anak yang mudah sakit tidak dapat bermain dengan teman-temannya secara leluasa. Kita harus menjaga kesehatan tubuh dengan baik. Hal ini dikarenakan kesehatan sangat penting dalam menunjang kelancaran berbagai aktivitas sehari-hari. Menjaga kesehatan tubuh merupakan kewajiban setiap orang. Apa yang harus kita lakukan agar memiliki tubuh yang sehat? Untuk memiliki tubuh yang sehat dapat ditempuh dengan beberapa cara. Misalnya, mengonsumsi makanan yang bergizi, tidur cukup, rajin berolahraga, minum air putih, dan jika perlu, minum vitamin. Nah, amati teks di atas yang sudah kita baca tadi, temukan masalah pada teks dan garis bawahi cara penyelesaiannya. Nah, di sini ada ya, masalah apa yang dihadapi anak-anak berdasarkan teks di atas. Nah, masalah yang dihadapi tadi adalah cara menjaga kesehatan tubuh. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Ada 4 cara menyelesaikan masalah berdasarkan teks tadi. Yang pertama adalah makan makanan yang bergizi ataupun makan dengan teratur. Kedua, istirahat yang cukup. Nah, ketiga, rajinlah berolahraga, dan keempat adalah minum air putih. Jika perlu, minum vitamin. Setiap orang wajib menjaga kesehatan tubuh. Salah satu caranya dengan sarapan. Kebiasaan sarapan setiap orang
tentu berbeda-beda. Ada yang biasa sarapan dengan nasi, ubi, gandum, kentang, atau roti. Bagaimana kebiasaan sarapan di rumahmu? Nah, tuliskan makanan yang biasa kamu makan saat sarapan. Kalian bisa menuliskan di buku cetaknya ya, makanan yang biasa kalian makan ketika sarapan. Ya. Kita wajib menjaga kesehatan. Salah satunya dengan mengonsumsi makanan sehat, seperti sayuran. Keluarga Huda memiliki kebun sayuran. Salah satu sayuran yang ditanam adalah wortel. 3 kali panen wortel kebun keluarga Huda adalah 1350, 1200, dan 1480 wortel. Ayah Huda menyimpan sebagian wortel di rumah, sebagian lagi dijual di pasar. Nah, di sini ada gambarnya ya, yang coba buka halaman 14 di buku cetaknya masing-masing. Nah, di situ ada tuliskan kemungkinan wortel yang dijual dan yang disisihkan di rumah. Nah, di sini ada kolom banyak wortel yang dijual. Nah, kemudian kolom ada banyak wortel di rumah, dan di sini ada banyak wortel. Ya, sesuai dengan cerita yang saya bacakan tadi, Ustadz bacakan tadi. Nah, mungkin banyak wortel di rumah itu lebih banyak, ataupun banyak wortel yang dijual itu lebih banyak juga bisa. Nah, tergantung dari Ananda semua ya. Mau banyak wortel yang dijual itu lebih banyak, ataupun banyak wortel di rumah lebih banyak juga bisa, seperti itu. Nah, contohnya di sini ya, saya misalkan yang dijual, banyak wortel yang dijual itu sebanyak misalnya 1000. Nah, bagaimana cara mengisi banyak wortel di rumah? Masih ingatkah kalian dengan pembelajaran yang sebelumnya? Bagaimana cara mengisinya? Ya, yang pertama kita mengurangi banyak wortel, ini 1350 dikurang dengan banyak wortel yang dijual, yaitu 1000. 1350 dikurang 1000 itu adalah berapa anak-anak? Coba kalian kurangkan di rumah kalian masing-masing. Nah, jawabannya adalah 350. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, saya berikan lagi contoh kemungkinan ya. Banyak wortel yang dijual itu misalnya 700. Nah, bagaimana cara mengisi banyak wortel di rumah di kolom sini? Nah, caranya itu kita mengurangi seperti tadi. Banyak wortel itu sebanyak 1200. Kita kurangi dengan banyak wortel yang dijual. 1200 dikurang 700 adalah, ya, coba dikurang anak-anak. Berapa hasilnya? Ya, betul. 1200 dikurang 700 adalah 500. Seperti itu. Nah, yang terakhir, kolom di sini kita kasih lagi contoh kemungkinan. Saya berikan lagi, Ustadz berikan 480. Nah, 480. Bagaimana cara mengisi kolom di sini? Ya, seperti tadi kita kurangi. Banyak wortel itu sebanyak 1480 dikurang dengan 480. Nah, berapa kira-kira 1480 dikurang 480? Jawabannya adalah, ya, betul sekali. Ya, jawabannya adalah 1000. Nah, seperti itu cara menyelesaikan pembahasan tentang kemungkinan ya, contoh kemungkinan. Nah, untuk lebih memahami pembelajaran kali ini ya, Ustadz memberikan tugas ya, tugas di halaman, tugas yang pertama kerjakan soal ayo berkreasi halaman 14 dan sampai 15. Nah, pertama kalian buat cerita ya, cerita seperti contoh di atas itu, ayo mencoba. Kalian buatkan cerita berapa banyak wortel yang dijual.
apa lagi namanya? Maksudnya, mohon maaf, misalnya panen wortelnya ada berapa? Ada berapa banyak wortel yang dipanen? Kalian bisa buat cerita sendiri dan menentukan sendiri bilangannya. Seperti itu. Ali sangat bersyukur memiliki ayah dan ibu. Ia pun berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Ia ingin menyampaikannya lewat lagu. Ali sudah mengetahui lagu Bunda Piara. Apakah kamu mengetahui lagu lain tentang ungkapan rasa syukur memiliki ayah dan ibu? Nyanyikanlah lagu tersebut bersama teman-temanmu. Nyanyikan juga lagu tersebut di depan orang tuamu di rumah. Kalian bisa melakukannya di rumah kalian masing-masing. Kalian bisa mendengarkan lagu selain Bunda Viara yang berkaitan dengan tentang apalagi bersyukur memiliki ayah dan ibu, tentang orang tua. Kita masuk di pembelajaran 4. Tahukah kamu kewajiban yang harus kamu lakukan agar tubuhmu sehat? Apa yang sudah kamu ketahui tentang hak mendapatkan makan? Nah, di sini ada permasalahan yang dimana nanti kita akan membuatkan kalimat saran. Ananda masih ingat dengan bagaimana cara membuat kalimat saran? Ya, ciri dari kalimat saran itu adalah ada kata sebaiknya, sebaiknya dan ada juga kata seharusnya dan lain-lain. Ya, cirinya itu adalah ada kata sebaiknya dan seharusnya. Nah, di sini saya memberikan kalimat saran ya, kalimat saran. Contohnya, sebaiknya sebelum menyentuh makanan, tangan dalam keadaan bersih, karena tangan yang kotor akan membawa bibit penyakit masuk ke dalam tubuh. Nah, yang kedua, ibuku menyiapkan sarapan pagi setiap hari. Namun aku tidak sempat makan karena terburu-buru berangkat ke sekolah. Apa sebaiknya aku lakukan? Nah, kalimat sarannya, sebaiknya kamu bangun lebih pagi sehingga tidak terburu-buru dan tidak sempat sarapan karena sarapan sangat penting untuk melakukan kegiatan di sekolah. Nah, kemudian ayahku mengingatkanku agar menghabiskan makananku. Namun, aku sering tidak melakukannya. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Nah, sebaiknya kamu mengambil makanan secukupnya saja sehingga tidak tersisa. Menghabiskan makanan berarti mensyukuri karena tidak semua orang bisa mendapatkan makanan seperti itu. Nah, kemudian ibuku selalu menyediakan makanan yang sehat dan bersih, namun aku lebih suka jajan di luar. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Kalimat sarannya adalah sebaiknya kamu memanfaatkan makanan sehat dan bersih yang disediakan oleh ibu karena lebih sehat dan bersih dibandingkan dengan makanan jajan. Nah, ayahku selalu mengingatkan agar aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia berupa makanan. Namun, aku sering mengabaikannya. Nah, apa yang sebaiknya aku lakukan? Nah, di sini untuk terakhir ini, permasalahan terakhir, kalian coba latihan di rumah untuk membuat kalimat sarannya, ya. Selanjutnya, bacalah kalimat-kalimat berikut. Jodohkanlah kalimat-kalimat berikut dengan permasalahan di atas. Nah, di sini sudah saya berikan, tinggal kalian menuliskan di buku cetaknya ya, kan saya sudah memberikan jawabannya. Tinggal kalian tuliskan jawabannya di buku cetaknya. Nah, di pagi hari aku harus sarapan agar aku bisa belajar dengan semangat. Nah, apa yang cocok di situ?
Ya, yang cocok itu adalah ibuku menyiapkan sarapan pagi setiap hari, namun aku tidak sempat makan karena terburu-buru berangkat ke sekolah. Nah, itu yang cocok ya di nomor permasalahan nomor 2. Kemudian, aku harus berhati-hati memilih jajanan. Makanan yang dijual di jalanan sering dihinggapi lalat. Nah, apa yang cocok untuk kalimat ini? Ya, yang cocok adalah ibuku selalu menyediakan makanan yang sehat dan bersih. Namun aku lebih suka jajan di luar. Seperti itu. Nah, yang ketiga, aku tahu bahwa banyak anak seusiaku yang sulit mendapat makanan sehat. Ya, yang cocok di sini adalah nomor 5. Ayah selalu mengingatkanku agar aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia berupa makanan. Namun, aku sering mengabaikannya. Seperti itu. Ya, jadi yang cocok nomor 5 ya. Kalian bisa langsung menuliskan di buku cetaknya masing-masing. Nah, nomor 4. Sebelum makan, tangan harus bersih dari debu dan kuman penyakit. Nah, yang cocok kalimat permasalahan di atas itu adalah nomor 1. Ya, ayahku mengingatkanku agar mencuci tangan sebelum makan. Aku merasa itu tidak penting dan mengabaikannya. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, di sini Ustadz sudah menyiapkan kewajiban dan hak tentang makanan. Ya, bisa kalian langsung menuliskan jawabannya di halaman 17 ya. Di situ ada kolom di bawah sekali kewajiban dan hak tentang makanan. Ya, kewajiban ya bersyukur atas semua makanan yang ada. Makan makanan yang sudah disediakan itu adalah kewajiban. Membaca doa sebelum dan sesudah makan. Kemudian mengambil makanan secukupnya. Kemudian menghabiskan makanan yang sudah diambil. Nah, setelah kita melakukan kewajiban-kewajiban kita, maka kita akan mendapatkan hak kita. Hak kita seperti apa? Ya, mendapat makanan yang sehat dan bersih. Kemudian memilih makanan yang sehat, kemudian mendapat sarapan pagi sebelum ke sekolah, kemudian mendapat air minum yang bersih dan sehat, dan terakhir mendapat makan siang yang sehat dan bersih. Nah, kalian sudah mempelajari kewajiban dan hak yang berkaitan dengan makanan. Pernahkah kamu melaksanakannya di rumah? Setelah makan malam, Ali membaca buku pelajaran. Pada pukul 9 malam, Ali pergi tidur. Ali memiliki kewajiban untuk beristirahat. Mengapa beristirahat itu menjadi hal yang penting? Nah, manfaat istirahat yang cukup itu banyak sekali ya anak-anak. Akibat kurang istirahat, daya tahan tubuh akan menurun dan dapat menyebabkan sakit. Beberapa manfaat istirahat yang cukup antara lain, pertama, badan menjadi segar. Ya, badan yang segar bermanfaat untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian, badan menjadi sehat karena istirahat yang akan menjaga tubuh kita tetap sehat. Tubuh tidak mudah lelah ya. Manfaat kalau kita istirahat yang cukup, tubuh itu tidak mudah lelah. Jika kita kurang istirahat, maka akan berefek buruk pada tubuh kita. Nah, keempat, wajah menjadi cerah. Wajah seseorang yang lesu merupakan pertanda orang tersebut kurang tidur atau kurang istirahat. Nah, yang kelima, tidak mudah mengantuk. Istirahat yang cukup akan menjauhkan dari kantuk karena tubuh tetap fit. Apakah kamu pernah tidak tidur di malam hari? Apa akibatnya? Bagaimana rasanya jika kamu tidak tidur dengan nyenyak? Nah, di sini ada beberapa manfaat tidur malam yang cukup. Antara lain
manfaatnya adalah tubuh lebih sehat karena istirahat dan tidur berperan penting dalam menjaga kesehatan tubuh kita. Kemudian tetap aktif di siang hari karena istirahat dan tidur yang cukup dan berkualitas membuat kita tetap aktif sepanjang hari. Nah, ketiga, terhindar dari kecelakaan atau cedera karena lelah akibat kurang istirahat dan tidur meningkatkan risiko kita mengalami berbagai cedera atau kecelakaan. Kemudian, yang keempat, membuat hati riang karena kurang istirahat dan tidur dapat membuat kita menjadi cepat marah dan tidak sabar. Nah, selanjutnya Ustadz memberikan tugas untuk lebih memahami pembelajaran kita kali ini. Kerjakan, ayo mencoba pada halaman 18. Pada halaman tugasnya ini kalian menceritakan pengalaman kalian tentang makanan yang berkaitan dengan makanan. Karena wabah corona masih melanda negara kita, maka biasakan selalu jaga jarak, selalu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, makan makanan bergizi, dan selalu stay at home. Alhamdulillah, pembelajaran kita kali ini telah selesai. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Ya, semoga pembelajaran hari ini yang kita pelajari hari ini mudah dipahami dan memberikan manfaat. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Tetap semangat serta tetap menjaga kesehatannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.